para pembina dan kalau ada santriwati-santriwati kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah malam ini kami diberi amanah untuk merupakan alim dengan sebuah materi yang sudah ditetapkan oleh Bina tentang keutamaan doa dari orang tua. Sebenarnya ya mungkin di antara kita ada yang menguasai wah ya, alam dari kami, namun ini adalah ya, satu wa sohaka pansohku, mana engkau baik untuk maka hatilah. Berangkat dari ini para bapak dan kami untuk membawa materi kita semua, sama kita semua yang masih punya orang tua. Jadi materi ini memang biasanya kita peruntukkan untuk anak-anak kita, santri dan santriwati kita, tapi kita pun ini orang tua juga punya orang tua. Jadi mana yang disampaikan bahwa kita semua yang ada orang tua yang punya orang tua atau yang sudah meninggalkan kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, sudah nampak layar di depan Bapak Ibu semua? Tes. Apakah sudah nampak layar? Sudah nampak materinya? Nampak Ustadz, nampak. Nampak Ustadz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita langsung saja malam ini kita tidak perlu terlalu lama memberi pengantar. Kita membahas hadis ke-20 jadi dalam Kitabul Jami. Kitabul Jami ini adalah juga salah satu bab yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Di bab yang terakhir di Bulughul Maram ada Kitabul Jami dan hadis yang ke-20 tentang perlunya berbakti kepada orang tua atau berbuat baik kepada orang tua. Mohon maaf ini tidak ada tuanya ini di sini pada orang. Ya di situ mohon dimaklumi karena pada asar baru dicoret-coret ini, baru dibuat ini PPT-nya. Ya. Hadis yang ke-20 kita baca bersama ya Bapak Ibu yang punya Kitabul Jami di rumah ya bisa dibuka dan kita baca bersama. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ridwallahi fi ridwal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ya. Akhrajahu at-Tirmizi wa sahhahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari ya ada yang bocor ini bisa ya kita ya hargai anak kita. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, atau juga ada yang menerjemahkan seperti ini. Ridho Allah berada pada ridha kedua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Dan murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Akhrajahu at-Tirmidzi, ya dikeluarkan oleh Imam at-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Hadis ini sangat jelas ya. Hadis ini ya baru kita baca terjemahannya kita sudah paham bahwa salah satu sebab
untuk meraih keridhaan Allah adalah ya perlunya kita membuat orang tua ridho lebih awal. Bahwa ridhonya Allah ketika orang tua ridho, rela sama kita. Dan ya salah satu sebab penyebab ya marahnya Allah ya itu ketika orang tua marah sama kita. Dan kami ya berharap ya semoga kita yang ada di Zoom ini semuanya ya berbuat baik kepada orang tua, tidak ada yang memusuhi orang tuanya, tidak ada yang ya sampai hari ini, sampai saat ini masih dimarahi sama orang tuanya. Kita berharap seperti itu insya Allah. Kalaupun ada, ya mohon maaf Bapak Ibu, kalaupun ada sampai malam ini di dalam Zoom ini, di mana orang tuanya ya masih marah pada dirinya, ya masih benci sama dirinya, belum dimaafkan, ya kami persilahkan untuk keluar dulu dari Zoom supaya Zoom ini diberkahi oleh Allah karena ya kami pernah dalam sebuah majelis dengan seorang ustadz, beliau mengawali ceramahnya dalam majelis itu, siapa yang saat ini ya ada di antara peserta yang mendapatkan kemurkaan dari orang tuanya, kami persilahkan keluar dari majelis ini demi untuk keberkahan majelis ini. Ya, jangan sampai satu orang yang dimurkai oleh orang tuanya, lalu kemudian satu majelis semuanya mendapatkan murkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan itulah mudah-mudahan insya Allah kita ya semuanya mendapatkan keridhaan Allah dari adanya keridhaan orang tua kita. Orang tua sayang sama kita, orang tua merindukan kita, orang tua ya sangat senang ketika kita berada atau hadir di hadapannya. Ya, jangan malah sebaliknya, orang tua tidak mau bertemu dengan kita, orang tua tidak mau bicara sama kita, orang tua menghindar dari kita, karena itu menunjukkan bahwa jelas bahwa kita naudzubillah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan. Iya, dari hadis yang kita baca, kita sebutkan beberapa faedah dari hadis tersebut. Yang pertama, ya, para bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia yang memiliki anak-anak, ya insya Allah berharap kita banyak juga mendapatkan kebaikan dari anak-anak kita. Ya, kita semua orang tua yang pada dasarnya punya orang tua, maka bagaimana anak kita berperilaku kepada kita sekarang, itulah gambaran kita bagaimana dulu kita memperlakukan orang tua kita. Mudah-mudahan ini dipahami maksudnya. Bahwa ada kaidah dalam agama kita, al-jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai dengan jenis amal kita. Atau dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan, kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau memperlakukan, maka engkau akan diperlakukan seperti itu. Artinya, bagaimana kita bersikap kepada orang tua, maka suatu saat anak kita pun akan bersikap seperti itu. Dan kita ingat dulu ada buku yang ya istilahnya mungkin sekarang viral, ya itu berangkat dari judulnya buku itu Kama Tadinu Tudan, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bila amal dibayar spontan. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah baca buku ini, Bapak Ibu, para umuat pernah baca buku ini, pernah dengar buku ini, pernah ya? Belum, belum ya? Belum, Ustaz. Oh iya, Belum, Ustaz. Belum ya Ustaz. itu belum ya. Itu di akhir-akhir tahun 90-an, saya dulu penjual buku Bapak Ibu. Jadi kalau ada buku-buku yang sedikit ya aneh atau jarang dibaca, kami ambil, kami baca dulu baru kami jual. Itu pengalaman dulu kami ya waktu menjadi penjual buku.
Itu buku itu sangat menarik. Saya punya buku itu, saya beli sendiri. Artinya saya jual, tapi saya beli. Tapi ada yang pernah minta pinjam dan sampai sekarang belum dikembalikan. Dan memang itu kalau buku dipinjam, ya jangan terlalu berharap untuk dikembalikan. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi judul buku itu Bila Amal Dibayar Spontan. Di situ banyak kisah-kisah yang diperlihatkan oleh Allah, ya bagaimana sebuah balasan yang disegerakan oleh Allah. Salah satu di antaranya adalah ada seorang anak, ya, yang apa namanya, ya, yang tidak heran ketika eh, terjadi sesuatu pada diri. Ada bocor. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada seorang anak ini sangat sadis, memang itu di dalam buku sebuah kisah disebutkan. Ada seorang anak, ya, yang sudah menjadi dewasa, sudah menjadi orang tua, lalu diponis untuk ya, bukan diponis. Dia, ya, dalam kisah itu, dan ini sangat ngeri kalau kita baca, menyebutkan saja saya merinding kalau saya ingat. Ya, ada orang tua yang ingin dibunuh oleh anaknya. Alhamdulillah. Lalu orang tua itu mengatakan, jangan engkau bunuh aku di sini, bunuh aku di atas bukit itu. Kenapa? Ya, itu anaknya bertanya, kenapa mesti aku harus bunuh engkau di atas bukit itu? Apa jawabannya? Karena di situ dulu aku membunuh orang tua saya. Naudzubillah. Nah, itu bagaimana, ya, seorang yang melakukan sebuah kesalahan kepada orang tuanya lalu dibalas dengan hal yang sama. Ada seorang anak pelajar, anak, ya mungkin sekarang anak SD, ya dalam buku itu saya masih ingat ketika saya baca, anak SD, lalu dia menggambar sebuah rumah. Iya, rumah itu, iya, heran orang tuanya kenapa mesti ada kamar di luar rumah. Kenapa mesti ada kamar tidak masuk di badan rumah. Iya, ternyata orang tua daripada anak ini memberlakukan, iya, orang tuanya dengan membuatkan kamar di luar rumahnya. Sehingga orang tuanya itu bertanya, kenapa mesti ada kamar di luar rumah? Iya, apa jawaban dari anak itu? Saya siapkan buat ibu kamar di luar rumah sebagaimana, iya, ibu membuat kamar buat nenek kami di luar rumah. Nah, itulah sehingga Bapak Ibu, perlunya kita, ya, berbakti kepada orang tua, meskipun sekali lagi hadis ini biasanya kita sampaikan kepada anak-anak, tapi sangat cocok juga kita sampaikan kepada orang tua supaya, ya, kita jangan mendapatkan, ya, apa namanya, hal yang sama yang kita dapatkan dari anak kita. Meskipun kewajiban kepada orang tua untuk berbakti itu adalah wajib. Ya, sebagaimana dalam poin kedua, hadis ini mengatakan, faedah hadis ini mengatakan, ini hadis menjadi dalil, ya, wajibnya berbakti kepada orang tua dan diharamkannya durhaka seorang anak kepada orang tuanya. Yang ketiga, ya, ridho orang tua didapat dengan bakti, dengan berbuat baik, bersikap lemah lembut. Artinya ketika kita ingin mendapatkan keridhaan dari orang tua, tentu kita, ya, melakukan hal yang baik kepada orang tua kita. Supaya orang tua kita, ya, sayang sama kita, dan itulah yang menjadi ukuran bahwa orang tua senang dengan kita. Dalam bahasa lainnya, ridho itu senang. Ya, senang dengan kita. Ya, sayang dengan kita. Merasa gembira dengan kita. Selalu mencari ketika kita tidak ada. Itu namanya ridho. Ya. Lalu yang keempat, Bapak Ibu, dari hadis ini kita juga mendapatkan sebuah faedah bahwa untuk berbuat baik kepada orang tua itu adalah tidak mencela, tidak menghardik mereka ketika apalagi di saat berada di usia senja. Dan ini yang sangat rawan, Bapak Ibu yang masih memiliki orang tua, yang kadang orang tua kita itu, ya, sudah pikun dan kadang melakukan hal yang seperti anak-anak.
Disitulah kadang perlu ada kesabaran dari kita. Bagaimana memperlakukan orang tua itu tetap dalam koridor kebaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, eh, di antara bentuk bakti adalah mentaati atau mengikuti apa yang orang tua inginkan ya pada diri kita. Ya, selama perintah itu tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ya tentu ada kaidah yang biasa kita dapatkan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk termasuk kepada orang tua kalau perintah itu dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah. Lalu yang keenam, Bapak Ibu, waktu di sini ibu lebih didahulukan dalam berbakti dibandingkan kepada ayah. Ini ada hadis khususnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan dalam diri kita, ya, dan tentu ini mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, saya tidak ingin menggurui ibu-ibu semua. Ya, saya ingin ya menunaikan amanah, ya bagaimana cara membahagiakan orang tua. Ya, ini artinya apa yang kami sampaikan ini tentu kita sudah pahami bersama, tetapi insya Allah semakin kita haji persoalan ini, semakin bisa kita untuk senantiasa berusaha untuk mengamalkannya. Ya, yang pertama, ya persoalan membahagiakan orang tua itu malah menjadi sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Ananda tadi bahwa mengikuti perintah kedua orang tua itu adalah persoalan kedua setelah kita menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Di sini disebutkan sebuah riwayat bahwa Atok ya pernah ditanya oleh seseorang yang di mana ibunya meminta kepadanya untuk salat wajib dan puasa Ramadan saja untuk diamalkan. Tak usah mengamalkan salat sunnah, tak usah melakukan puasa-puasa sunnah. Ini perintah dari ibunya. Ya, apakah perlu dituruti ketika ada hal yang seperti itu? Umpamanya kita mau puasa sunnah, lalu kemudian orang tua melarang, ya, apakah perlu kita ikuti ya keinginan orang tua tersebut? Maka Atta mengatakan, iya, tetap dituruti perintahnya tersebut. Ya, tetap diikuti perintah orang tua. Artinya, ya kalau persoalan sunnah yang kita mau lakukan, maka orang tua yang lebih perlu untuk ditaati apa yang dia minta ya, dari kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebutkan juga bahwa sahabat Usama bin Zaid, orang sahabat yang dirinya dan orang tuanya sangat disayangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan bahwa ia memiliki 1.000 pohon kurma. Ia memang sengaja mempercantik atau merapikannya. Lalu ada yang berkata pada Usama, kenapa bisa sampai engkau lakukan seperti itu? Usama menjawab bahwa ibunya sangat suka jika melihat keadaan kebun kurma itu indah, maka ia pun melakukannya. Bapak Ibu yang dimuliakan, apa saja hal punya yang diminta oleh ibunya, dia pasti memenuhinya. Ya, ini juga dikisahkan seorang, saya lupa namanya, seorang ya khotib, sementara sementara mengajar, menyampaikan taujihat kepada murid-muridnya, lalu tiba-tiba datang ibunya lalu meminta supaya sang anak ini yang merupakan guru di situ, yang merupakan ulama di situ, supaya dia pergi memberi makanan buat ayamnya yang dia pelihara. Maka sang ulama ini yang sementara mengajar di hadapan murid-muridnya, dia tinggalkan taklimnya, dia tinggalkan majelisnya demi untuk pergi dulu mengikuti apa yang diminta oleh sang ibu. Itu yang pertama, cara membahagiakan orang tua dengan cara mengikuti apa yang diperintahkannya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ya ini tentu lawan daripada yang pertama, yaitu tidak menyakiti hati orang.
Iya. Ini disebutkan Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa hukukul walidain, jadi kalau birrul walidain itu berbakti kepada orang tua, kalau durhaka namanya akul walidain atau hukukul walidain, adalah segala bentuk yang bisa menyakiti keduanya, ya, menyakiti hati kedua orang tua. Apakah dalam bentuk perbuatan atau mungkin dalam bentuk perbuatan lisan atau lisan kita, lidah kita. Taat pada kedua orang tua itu wajib dalam segala hal, ya, selain ya, kalau ada perintahnya maksiat. Mana kita sebutkan tadi, la ta'ata fi makhlukin, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ibka'ul walidain minal uquq. Maka membuat orang tua menangis itu bagian daripada durhaka pada orang tua. Maka janganlah menyakiti orang tua kita. Saya teringat dalam sebuah kisah bahwasanya ada seorang anak kalau mau makan orang tuanya, dia persilahkan dulu untuk makan. Bapak Ibu masih monitor? Halo? Masih Ustaz. Ah, Masih Ustaz. ya, ya, jangan sampai nanti ya. Baik, baik. Alhamdulillah. Ada orang tua yang mau makan, lalu sang anak ini Bapak Ibu eh, eh, ikut menemani orang tuanya makan, tapi dia tidak makan. Iya. Kenapa dia tidak makan? Di saat orang tuanya makan, apa jawaban dari sang anak ini? Saya tidak mau makan ketika orang tua saya makan di hadapan saya. Jangan sampai ada yang ingin dia makan, lalu saya yang duluan makan. Kena parioloi, ya, anganre tau tuana karena malaki jangan sampai niat nakeroki tau tuana nampak ia halak buseki. Beda sebahagian, ini bukan kita insya Allah. Ini di sebuah daerah, di sana di sebuah negara antah berantah. Malah kalau datang orang tua di rumahnya, nacak kongasing injo makanan, jangan sampai habis dimakan oleh orang tuanya. Iya. Padahal iya, itu adalah sebuah bentuk pendurhakaan, menyakiti hati orang tua. Iya, ini anak tidak mau makan bersama orang tuanya bukan berarti dia tidak menghargai orang tuanya. Tetap dia bersama dengan orang tuanya, dia tidak mau, jangan sampai ada yang mau dimakan oleh orang tuanya lalu dia juga ikut memakannya. Itu salah satu bakti yang sangat tinggi dari seorang anak kepada orang tuanya. Nah, lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ya lanjut kepada hal yang ketiga. Apa yang bisa menyebabkan orang tua kita ridho kepada diri kita adalah menampakkan akhlak yang mulia di hadapan kedua orang tuanya. Ya, ada ya orang tua yang pernah mengatakan seperti ini. Tak usah Mina, engkau kasih saya uang. Tak usah Mina, engkau ya memberikan materi pada diri saya. Engkau sudah memperlihatkan akhlak yang baik, engkau rajin sholat, engkau rajin mengaji, itu sudah cukup bagi saya daripada pemberian materi terhadap diri saya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya kita ya jangan mengeraskan suara, jangan ya termasuk juga kalau berjalan ya kita harus ya di belakangnya atau kita papa, kita ya jangan malah semua apa-apa yang kita bahas seperti yang biasa kita lihat di beberapa ya apa namanya orang-orang yang semuanya dibawakan oleh orang tuanya, tasnya dibawakan oleh orang tuanya, ya kakas perkakas anaknya dibawakan oleh orang tuanya. Ini adalah hal yang bisa menyakiti orang tuanya. Jangan sampai orang tua mengatakan mulai dari dia, ya sampai anaknya semuanya serba orang tua.
Na'udzubillah. Sehingga salah satu penafsiran bahwa tanda-tanda kiamat itu adalah ketika seorang budak melahirkan majikannya. Ya, apa makna daripada ungkapan itu? Ya, sebagian ulama mengatakan apabila ada anak yang dilahirkan oleh ibunya, kemudian anak ini memperbudak daripada orang tuanya. Itu bagian daripada min asyratis sa'ah. Ya, seorang anak atau seorang budak melahirkan majikan. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan bahwa ya, ja'a rajulun, seseorang datang ilan nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasta'dzinuhu, dia minta izin fil jihad, untuk ikut jihad. Ya, orang ini ya mau ikut jihad dan minta izin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelum diberi izin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bertanya kepada laki-laki ini, ahayyun walidak, apakah orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Ya, laki-laki ini berkata, iya, orang tua saya masih hidup. Qala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fafihima pajahid. Hendaklah engkau berjihad dulu untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Ya, berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Ya, padahal jihad itu adalah zirwatu sanami fil Islam, puncak amalan yang tertinggi dalam Islam. Ada sahabat yang menangis kalau tidak ditunjuk untuk pergi berjihad. Tapi justru Nabi mengatakan, engkau tak usah pergi berjihad, cukup dengan berbakti dulu kepada kedua orang tuamu. Hadis riwayat Muslim, ya, nomor 2549. Bapak yang dimuliakan oleh Allah atau ibu-ibu, ya kebanyakan saya lihat di Zoom ini ummuhat ya. Yang keempat, cara untuk membahagiakan kedua orang tua adalah mendahulukan perintah keduanya dari perkara sunnah. Ya, sebagaimana tadi hadis yang menyebutkan bahwa bahwa Atok mengatakan ada seorang ibu, ya ada seseorang ibu yang bertanya kepada Atok, bagaimana ketika ibu saya menyuruh saya untuk mengerjakan yang wajib-wajib saja. Nah, lalu Atok mengatakan ikuti apa yang diperintahkan oleh orang tuamu. Jadi berbakti kepada kedua orang itu wajib. Sementara perkara sunnah itu tentu ya adalah tentu lebih diutamakan yang wajib daripada hal-hal yang hukumnya sunnah. Jangan sampai nanti ya ada seorang yang mutarabbi, ya sudah pada marhala takwin atau tanfiziyah, lalu ya mau mengaji, ya murojaah hafalannya, lalu diperintahkan oleh ibunya untuk memasak atau apa membantu di dapur, lalu dia abaikan itu ya perintah orang tuanya demi katanya ini Al-Quran ini saya mau baca. Nah, ini maka tentu kalau ketika kita sudah memahami yang mana aham minal muhim, mana yang lebih penting daripada yang penting, maka mengikuti dan mentaati orang tua itu jauh lebih penting daripada melakukan hal-hal yang sifatnya sunnah. Iya, saya kira itu Bapak Ibu yang kami muliakan, ya sudah, ya mungkin perlu juga kami tambahkan bahwa ya ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, maka insya Allah ya sebagaimana yang disampaikan tadi akan kita juga nanti dibalas oleh Allah dengan anak-anak yang berbakti kepada kita. Jadi kalau kita ingat-ingat dulu waktu kita kecil sering menyisahkan orang tua dan beliau masih hidup, maka sering-seringlah datang bertamu, sering-seringlah ziarah kepada orang tua kita, selalu minta maaf kepada orang tua kita, karena Imam Ibnu Qayyim pernah berkata, terkadang sebuah dosa itu dibalas oleh Allah berefek pada diri kita 40 tahun kemudian setelah kita melakukan dosa itu. Dan sampai dosa kita kepada orang tua kita berefek pada diri kita sekarang ini, ya dengan kehidupan kita yang mungkin disakitkan oleh Allah
Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak orang yang mendapatkan ya kemudahan-kemudahan hidup, ya, keberkahan-keberkahan hidup, ya disebabkan karena baktinya pada orang. Ada teman yang ketika mau pergi ke kantor pagi-pagi singgah dulu sekedar salaman dengan orang tuanya, padahal sudah orang tuanya juga banyak temannya anak-anaknya tetap berbakti kepada orang tuanya. Begitupun juga ketika dia pulang dari kantor, sebelum datang ke rumahnya, dia sempatkan lagi singgah ke rumah orang tuanya. Nah, itu dia lakukan bukan satu kali satu pekan, bukan satu kali satu bulan, tapi dia lakukan setiap hari. Iya, pergi ke kantor singgah dulu, salaman, pulang dari kantor, meskipun tidak ada keperluannya, tidak ada kebutuhannya, minimal datang memperlihatkan diri, minimal datang untuk salaman baru pergi lagi. Ya, demikian baktinya kepada orang tuanya. Mengapa dia lakukan hal seperti itu? Karena dia merasakan keberkahan hidup di saat melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan tidak perlu lagi cukup kami mengingatkan Bapak Ibu tentang kisah daripada Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya dari Yaman ke Saudi. Lalu kemudian Bapak Ibu Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, Nabi mengatakan kepada Umar radhiyallahu taala nanti suatu saat ya ketika engkau bertemu dengan seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni punya ciri-ciri seperti ini, maka mintalah kepadanya supaya engkau didoakan olehnya karena orang ini makbul doanya, sumpahnya makbul. Iya, apa yang menyebabkan doanya makbul? Disebabkan karena baktinya kepada orang tuanya. Selain daripada itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang ya, la turaddu du'auhum yang tidak ditolak doanya. Ya, siapa di antara mereka? Nabi mengatakan da'watul walidi ala waladihi. Doanya orang tua kepada Allah buat anak-anaknya. Tidak ada hijab yang menghalangi doa orang tua kepada Allah untuk kebaikan anak-anaknya. Sebagaimana juga ketika melakukan hal doa yang buruk, sumpah serapah kepada anaknya, maka itu juga makbul. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, perbaikilah ya bakti kita kepada orang tua kita. Kita ingatkan juga Bapak Ibu tentang kisah 3 orang yang terjebak dalam gua. Ya, ada 3 orang yang melakukan sebuah perjalanan, lalu hujan keras, lalu berlindung ke sebuah gua. Tiba-tiba dari atas gua itu menggelinding sebuah batu besar dan berhenti pas di depan gua tersebut. Ya, akhirnya ketiga orang ini tidak bisa keluar. Dia kerahkan seluruh kekuatannya untuk mendorong batu tersebut, tapi tidak bisa bergeser sedikit pun dari batu itu. Lalu ketiga orang ini ia berdoa kepada Allah dengan bertawassul. Ya, ini juga ya bolehnya kita bertawassul dengan amal-amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Masing-masing berdoa kepada Allah dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Yang pertama, ada yang mengatakan saya dulu menjalankan amanah, ada orang yang saya pernah pekerjakan, lalu kemudian dia pergi sebelum saya berikan gajinya, lalu kemudian gajinya itu saya jadikan modal, saya belikan kambing, saya belikan domba, lalu kemudian domba kambing itu beranak pinak sampai memenuhi daripada bukit tersebut. Ya, beberapa tahun kemudian setelah kambing itu sudah memenuhi daripada bukit, sudah sangat banyak, ya lalu datanglah orang tersebut mencari gajinya yang tidak diambil beberapa tahun yang lalu. Lalu orang ini mengatakan, gajimu itu adalah semua kambing domba yang ada di gunung tersebut. Maka ambillah itu. Lalu ya orang ini mengambil semua domba dan kambing tersebut tanpa menyisakan satu pun sebagai ucapan terima kasih kepada bekas majikannya dulu. Ya, dia lakukan karena untuk mencari keridhaan Allah. Ya Allah, kalau engkau terima perbuatan saya ini, maka geserlah daripada batu tersebut. Kemudian batu itu bisa bergerak, tapi belum bisa
keluar ketiga orang tersebut. Lalu yang kedua, ya termasuk orang yang menghindari yang namanya dosa zina, dosa perbuatan yang sangat terkutuk. Ya, ada orang yang sangat ingin kepada seorang perempuan, ya, tapi tidak diberikan jalan. Tiba-tiba suatu saat wanita ini sangat butuh uang untuk keperluan pengobatan daripada ibunya, lalu dia sanggupi apapun keinginan daripada laki-laki tersebut yang merupakan juga sepupu dari wanita itu. Lalu ketika wanita itu menyerahkan seluruh apa yang diinginkan oleh laki-laki tersebut, tiba-tiba laki-laki itu mengatakan, tidak jadi, saya takut kepada Allah. Akhirnya, ya, perbuatan itu dia anggap sebagai sebuah kebaikan dan itu yang dijadikan tawassul kepada Allah, menghindari perbuatan zina padahal sudah sangat terbuka di hadapannya. Iya, lalu batu itu pun bergeser meskipun belum bisa keluar dari gua tersebut. Yang ketiga, ya, atau ya, meskipun ini tidak tersusun, tapi ini yang merupakan ya bagian daripada apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Ada orang yang kalau pulang kerja, dia tidak membikinkan susu keluarganya sebelum orang tuanya yang dibikinkan. Ya, suatu saat dia pulang ternyata orang tuanya sudah tidur, lalu sang anak ini menunggu orang tuanya tersebut sampai dia bangun. Lalu kemudian anak-anaknya sudah sangat mendesak juga ingin minum susu itu, tapi ternyata laki-laki ini bersikukuh untuk tidak memberikan susu kecuali yang pertama dulu untuk orang tuanya. Mudah-mudahan kita juga seperti itu. Ya, jangan sampai nanti kita sembunyikan sesuatu untuk anak-anak kita, untuk buat apa? Padahal orang tua kita juga sangat butuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, akhirnya ya, dia sampaikan itu kepada Allah bahwa dia pernah melakukan kebaikan kepada orang tuanya. Ya, mendahulukan selalu orang tuanya. Lalu ya, batu itu pun bergeser dan setelah itu ketiga orang tersebut dapat bisa keluar dari gua. Salah satu di antaranya adalah baktinya seseorang kepada orang tua. Bapak Ibu, saya mau bertanya, andaikan kita berempat atau ya berempat di dalam gua tersebut, kira-kira amalan apa yang kita mau sampaikan kepada Allah? Ya, sebagai bentuk tawasul kita kepada Allah. Andaikan ini ternyata ketiga teman kita tadi melakukan tawasul dan belum bergeser itu batu, apa amalan spesial kita yang bisa kita peruntukkan kepada Allah, yang bisa kita ceritakan kepada Allah sebagai bentuk tawasul kita kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentu mari kita melakukan kebaikan-kebaikan dan tidak mengapa kebaikan-kebaikan kita itu ya yang kita anggap spesial dan kita tujukan untuk kebaikan anak-anak kita. Kita bersedekah, kita melakukan kebaikan, lalu kita bertawasul kepada Allah, ya Allah, semoga Engkau terima kebaikan saya ini dan semoga dengan kebaikan saya ini menjadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang mungkin bisa kami sampaikan untuk ya dalam pertemuan ini, meskipun mungkin ya singkat ya, tapi minimal insya Allah dengan hadis ini ya bahwa keridhaan Allah menyerupakan ya tujuan kita bersama dan salah satu penyebab kita diridhoi oleh Allah ketika orang tua kita ridho, dan murkanya Allah itu juga tergantung pada orang tua kita. Bila mana orang tua marah sama kita, jangan berharap bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua marah, maka tentu Allah akan marah juga pada diri kita. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua, dan insya Allah anak-anak keturunan kita juga akan melakukan hal yang sama pada diri-diri kita. Ini yang, Amin. yang bisa disampaikan Bapak Ibu, dan kami akhiri. Amin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, mungkin kami minta waktunya sedikit, Ustaz. Ada sesi tanya jawab. Alhamdulillah. Atau ada orang. Ya, alhamdulillah demikianlah tadi pemaparan materi dari Ustadz kita. Alhamdulillah dengan materi yang cukup mendalam, dan alhamdulillah pada selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Iya, iya, tunggu dulu, Bu. Kami akan memberikan 3 kesempatan kepada orang tua santriwati yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait materi tadi pada Ustadz. Silahkan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tunggu deh. Dari Ibu Yuniar, Iya, silahkan. Saya dengan bapaknya Anissa Nurjana, kelas 7. Iya. Nah, izin bertanya atas gimana cara menyikapi apabila ada orang tua yang telah melantarkan anak kandungnya karena selama beberapa tahun dia tidak menafkahi untuk anak kandungnya. Apakah wajar seorang orang tua tidak menafkahi anak kandungnya selama beberapa tahun? Izin untuk dijawab, Ustaz. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih. Bagaimana, Ustaz? Apakah langsung dijawab atau ditampung dulu, Ustaz? Ya, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan kedua dulu sambil kita menghubungi lagi kembali Ustaz. Ya, pertanyaan kedua, Ibu Yana. Ya, syukran Pak Ustaz. Siapa namanya Ananda tak? Hairun Nisa Ustaz. Iya, Hairun silahkan. Nisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Pak Ustaz. Ini bagaimana pertanyaan saya? Bagaimana cara kita untuk kalau misalnya orang tua kita sudah meninggal dari usia kecil, Pak Ustaz. Bagaimana cara saya untuk supaya ya bagaimana? Bagaimana cara saya kepada orang tua yang sudah meninggal? Iya Pak Ustaz. Kalau orang tua sudah meninggal, bagaimana cara kita untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, Ustaz? Ya, alhamdulillah sudah 2 pertanyaan, Ustaz. Iya. Baik, yang pertama ini kebalikannya ya, seorang orang tua yang tidak melaksanakan
kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam bahasa yang digunakan oleh Bapak tadi, menelantarkan dan memberi nafkah kepada anaknya. Tentu Bapak Ibu, orang tua itu ya punya kewajiban, punya tanggung jawab. Ketika seorang orang tua tidak memberi nafkah padahal sanggup, ya artinya punya kemampuan, lalu menelantarkan anaknya, tidak memberikan biaya dan sebagainya, maka tentu ini adalah melanggar amanah. Anak itu adalah amanah dari Allah. Dan salah satu di antara bentuk pelaksanaan amanah itu adalah membiayainya. Ya, tentu amanah yang paling utama adalah bagaimana mengantar anak kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Ya. Amanah yang paling utama tentu adalah bagaimana mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu amanah yang utama. Dan tentu tidak bisa maksimal untuk kita mengantar anak kita supaya bisa mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal din ini bila mana kita telantarkan. Menelantarkan ini apakah dalam menelantarkan pendidikannya, termasuk juga dalam hal menelantarkan kebutuhan-kebutuhan ya hidupnya. Karena anak yang tidak mendapatkan kasih sayang, anak yang tidak mendapatkan sentuhan-sentuhan indah dari orang tuanya, malah itu yang bisa menyebabkan anak menjadi keluar dari ajaran kita untuk kita bawa pada anak yang soleh dan soleh. Lalu pertanyaan dari Ibu Yana Habib ini, Muhammad Kolbi ya? Bentar ya? Iya, Pak Ustaz. Nah, kalau ini tentu mesti harus ada lagi satu taklim khusus ini. Ya, bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Tapi minimal, ya, yang tentu yang kita biasa dengar adalah mendoakan. Doa itu adalah mukhul ibadah, ya, atau silahul mukminin. Doa kita makbul, doa kita kepada orang tua. Doa waladin soleh yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Dari hadis ini juga kata para ulama, indikator anak itu dikatakan soleh atau seseorang itu dikatakan soleh bila mana senantiasa mendoakan orang tuanya. Susah dikatakan orang itu orang soleh kalau tidak atau jarang mendoakan orang tuanya. Ya, karena hanya anak soleh lah yang ya mendoakan orang tuanya. Waladun soleh yad'ulah. Yang kedua tentu adalah menjaga ya nama baik dari orang tua. Ya, termasuk juga menyambung silaturahim dengan kerabat orang tua kita yang meninggal. Ada keluarganya, ya ada istilahnya teman dekatnya. Jangan sampai meninggalnya orang tua kita lalu terputus silaturahim dengan kerabat-kerabat orang tua. Tidak pernah lagi mengunjungi saudaranya orang tua, tidak pernah lagi datangi ziarah kepada keluarganya orang tua kita yang ketika dia masih hidup dia sangat dekat. Nah, itu termasuk hal yang diajarkan oleh Nabi, bahwa salah satu bentuk berbakti kepada orang tua adalah tetap menyambung silaturahim dengan kerabat orang tua. Yang ketiga tentu adalah bersedekah atas nama orang tua kita. Ya, jadi ada seseorang yang datang bertanya kepada istri Nabi dan istri Nabi melanjutkan kepada Rasulullah, apakah sedekah orang tua saya yang meninggal itu akan sampai kepadanya sebelum dia meninggal,
tidak berpesan. Iya. Maka apa kata Rasulullah? Diterima. Insya Allah diterima. Jadi ketika kita bersedekah, menyumbang ya atas nama orang tua kita, pahalanya untuk orang tua kita, maka insya Allah akan sampai kepada orang tua kita. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan bahwa apapun kebaikan yang dilakukan oleh anaknya, maka orang tua mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anaknya. Karena anaknya itu menjadi soleh dan soleha, dia melakukan kebaikan-kebaikan akibat daripada uh, ajaran, didikan dari orang tuanya. Jadi kebaikan yang dilakukan oleh anak karena didikan dari orang tuanya, itu yang menyebabkan ya orang tua juga mendapatkan bagian dari pahala tersebut. Sebutkan dalam surat Yasin itu bahwasanya wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin. Ya disebutkan, saya lupa bagaimana lapas ayat tersebut. Jelas ayat itu mengatakan nahnu naktubu ya ma qaddamu wa atharahum. Kata Allah, kami mencatat semua apa yang mereka telah lakukan wa atharahum, dan bekas-bekas apa yang mereka lakukan. Kita menjadi soleh karena bekas didikan dari orang tua kita. Kita menjadi soleh karena bekas doa dari orang tua kita. Maka apapun yang kita lakukan, kita niatkan pahalanya untuk orang tua ataupun tidak, maka orang tua mendapatkan bagian daripada pahala tersebut. Kita sholat sunnah, kita sholat lail, kita mengaji, meskipun kita tidak mengatakan bahwa pahalanya ini untuk buat orang tuaku, meskipun kita tidak mengatakan seperti itu, Bapak Ibu yang kami muliakan, orang tua mendapatkan bagian daripada pahala apa yang kita lakukan. Karena kita adalah wa'atharahum dalam surah Yasin itu. Nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Saya kira itu jawaban singkat dari kami, Ustaz Bur. Syukron Pak Ustaz. Ya, afwan. Ya Ustaz. Pak Ustaz, terima kasih jawabannya. Sama-sama. Ya mungkin masih ada satu orang lagi penanya, atau kalau tidak kita cukupkan pertemuan kita malam hari ini. Ada 2 orang yang menelpon ke saya tolak dulu. Ini Masya Allah. kesamaan kita pada malam. Ya kalau tidak ada, Saya bagaimana? Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Uminya Azizah kelas 7. Iya, Ya, kami mau bertanya Ustaz, kalau di kampung kami sering ada yang mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada orang tua yang sudah meninggal. Apakah sampai atau bagaimana Ustaz? Sampai pahalanya atau tidak? Baik. Syukron Ustaz. Terima kasih Azizah. Pertanyaan ini sering dan ya memang sangat dibutuhkan oleh umat, karena terkadang kita terlalu memudah-mudahkan hal ini. Menurut saya begini, Bapak Ibu yang kami ketika dikatakan sampai, tentu hal ini kita tidak mengetahui. Kenapa kita tidak mengetahui? Karena belum ada khabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dengan penjelasan yang kami sampaikan tadi, meskipun kita tidak mengatakan bahwa ini pahalanya untuk orang tua saya, bacaan ini untuk orang tua saya, maka dikala kita membaca surah Al-Fatihah, ya, setelah kita mentadabburi surah Al-Fatihah tersebut, maka orang tua kita mendapatkan pahalanya. Ya. Adapun mengkhususkan untuk membaca surah Al-Fatihah ya dengan mukadimah yang sering kita biasa dengar,
Maka sebagian ulama mengatakan Nabi punya paman yang pernah meninggal. Ya, punya paman beliau yang bernama Hamzah. Tapi tidak didapatkan satu riwayat pun yang di mana beliau membaca surah Al-Fatihah untuk mengirimkan surah Al-Fatihah itu buat pamannya tersebut. Olehnya itu kita pakai dalil umum bahwa kita mengaji bukan hanya surah Al-Fatihah, surah-surah yang lainnya kita mengaji, membaca bacaan Al-Quran, maka orang tua kita mendapatkan bagian pahala dari apa yang kita baca. Jadi jangan surah Al-Fatihah saja. Al-Fatihah itu berapa ayat? Ya, hanya 7 ayat. Berapa huruf? Hanya sekian huruf. Tetapi ketika kita mengaji 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, maka sebagaimana banyak yang kita baca, maka seperti juga banyaknya yang dibaca oleh orang tua. Allahu Ta'ala a'lam. Kira itu, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah, dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz kita yang telah menyempatkan dirinya untuk mengisi materi pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Ada pertanyaan saya lihat di chat, mana yang kita dahulukan, kewajiban kepada orang tua atau kepada anak? Ya, Ustadz. Maka jawabannya itu tadi, jawaban dari orang yang terjebak dalam gua, di mana ketika dia sudah azamkan dalam dirinya untuk mendahulukan orang tuanya daripada anaknya, sampai anaknya itu menangis tidak ya makan dan dia dalam kelaparan sampai pagi demi untuk menunggu dia mendahulukan orang tuanya daripada anaknya. Dengan ya wallahu alam kami beristidlal dengan itu menunjukkan bahwa istilahnya sama-sama adalah kewajiban. Kewajiban berbakti kepada orang tua, kewajiban untuk untuk memperhatikan pendidikan anak itu sama-sama kewajiban, tetapi kewajiban kepada orang tua ya tentu lebih penting ya daripada kita bertawassul lah dengan baktinya kita kepada orang tua. Semoga itu menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Sekali lagi Bapak Ibu, setiap kebaikan yang kita lakukan, mari kita senantiasa ya bertawassul untuk kebaikan pada ya anak kita. Kita berbakti sama orang tua, ya Allah semoga dengan bakti saya pada orang tua saya ini akan menurun baktinya kepada anak-anak saya. Iya, saya kira seperti itu. Ibu apa ini Ananda Namira kelas 9. Syukran Ustaz. Ya jawab afwan. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Allah. Syukur Ustaz atas jawabannya. Iya, tidak ada ya, Kak? Kalau tidak ada lagi mungkin kita cukupkan. Mati mic test, Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu ya atas ihtimamnya ini, dan kami juga didoakan atau kita semua saling berdoa supaya kita semua dianugerahi oleh Allah anak-anak yang soleh dan solehah. Ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz ilmunya. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Ya Ustaz. Ya. Alhamdulillah, pertemuan kita pada malam hari ini kita cukupkan dulu. Kami sangat menghargai waktu dan usaha para orang tua. Alhamdulillah, sekitar 120
peserta di sini. Ini cukup banyak, alhamdulillah. Dan semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita di dunia, dan juga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pertemuan kita untuk malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam ya, ya, wabarakatuh. mohon jangan ada yang keluar dulu dari Zoom. Kami akan berikan ke MC untuk melanjutkan di acara sesi sosialisasi dari pondok pesantren. Dan kepada Ananda kami persilahkan. Masya Allah, itulah tadi materi yang dibawakan oleh Ustadz Saifuddin Hanafi SAG MPDI. Kepada Ustadz kami mengucapkan syukran jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Acara selanjutnya yaitu penyampaian dari mudirah kita, yaitu Ustazah Mukminin. Kepada Ustazah kami persilahkan waktu dan tempat. Ya, syukran wa jazakillah khair atas kesempatannya. Jelas suara? Iya, jelas saja. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak malam ini semua? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sehat semuanya, Dik. Insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Tidak ngantuk aja gini. Maksudnya sudah setengah 10. Diusahakan nih karena sedikit mami, insyaallah, Dik. Ya. Mudah-mudahan bisa bertahan dulu sedikit lagi, insyaallah. Tidak mengantuk Ustazah. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita patut banyak bersyukur ya, karena tadi sudah disampaikan beberapa hikmah dan beberapa ilmu dari Ustadz. Satu yang bisa saya garis bawahi bahwa termasuk dalamnya adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua itu sangat luar biasa. Dan saya mengambil satu hadits dari Rasulullah SAW dalam sebuah khutbah. Rasulullah SAW itu turun dari tangga dan dia mengatakan 3 kali celaka, celaka, celaka. Salah satunya adalah celaka bagi seorang anak yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satunya dalam keadaan uzur, dalam keadaan yang sudah tua, tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berharap mudah-mudahan semua yang ada di dalam ini bisa masuk ke dalam jannah atau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan itu tadi Masya Allah kalau kita mendengarkan materi daripada Ustadz, mudah-mudahan kita semua di sini mempunyai hati yang luas, itu selalu lapang kepada orang tua baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dengan tentunya berbakti kepada kedua orang tua kita. Mungkin kita akan bertanya-tanya apa yang akan disampaikan malam ini. Ya, jadi Masya Allah ya, saya diberikan amanah. Ini ananda kita semuanya di pondok ini sudah 2 bulan, Dik. Ya, sudah 2 bulan, Dik. Ya, sudah 2 bulan, Masya Allah. Ada pasti kerinduan yang memuncak ya. Ada kerinduan yang memuncak di anak-anak kita untuk bertemu. Ya, kembali lagi bahwa ini salah satu momen. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan ini berita gembira untuk kita semuanya ya, karena insya Allah itu hari Jumat itu perpulangan ya, perpulangan.
Kemudian hari Ahadnya itu akan kembali lagi ke pondok. Jadi dulu itu ada 1 kali sebulan anak-anak kita itu pulang dengan syarat mencapai target. Kemudian kita ada di bawah Yayasan Al-Munir, itu harus 1 kali dalam 2 bulan. Jadi pasti kita mengatakan, Bang, kenapa ini 2 bulan sih? Ya, maunya kita 1 kali sebulan ya. Tetapi kita dibawahi oleh Yayasan Al-Munir, maka kita harus mengikut aturan tersebut. Jadi